Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan atau mempresentasikan suatu materi yang judulnya pemilihan letak suatu perusahaan. Saya perkenalkan, saya Muhammad Holik. Saya di sini sebagai moderator. Sebelum saya serahkan semuanya kepada pemateri, saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Holik. Yang kedua ada Indah Raudatul Jannah. Yang ketiga ada Wildania Ahmadillah. Yang keempat ada Devina Wildania. Sebelum kita ke materi ya, pasti kita ada muncul pertanyaan, apa sih gunanya memilih tempat atau lokasi perusahaan, manfaatnya itu apa? Nah, nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya. Dari pengertian, jenis-jenisnya, faktor-faktornya, dan cara-caranya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemilihan letak perusahaan. Letak perusahaan sering disebut juga dengan kediaman perusahaan, yaitu di mana tempat sebuah perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. Kedudukan perusahaan juga biasa disebut dengan pusat perusahaan. Dalam pemilihan lokasi atau tempat perusahaan harus mendapatkan sebuah perhatian, karena jika salah dalam memilih sebuah tempat atau lokasi perusahaan akan mengakibatkan sebuah kerugian, yaitu seperti harus mengadakan penempatan kembali letak atau lokasi perusahaan, dan akan kesulitan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi atau perluasan perusahaan. Sehingga dalam pemilihan letak atau lokasi perusahaan ini tidak boleh dilakukan dengan coba-coba, karena perusahaan akan kalah dalam bersaing. Oleh karena itu, pemilihan letak atau perusahaan ini harus dilakukan dan diputuskan oleh beberapa pertimbangan dengan disertai fakta yang konkret dan lengkap. Dalam pemilihan letak atau lokasi perusahaan ini harus di tempat yang strategis. Bagaimanapun juga, merupakan salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajemen puncak dan akan berdampak pada masa depan perusahaan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan harus didirikan di tempat yang strategis, yaitu yang pertama, menyangkut dengan investasi jangka panjang dengan jumlah modal yang besar serta ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua yaitu menyangkut dengan penentuan kendala-kendala operasionalisasi yang sifatnya agak permanen, seperti peraturan-peraturan pemerintah, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, tenaga kerja, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, menyangkut konsekuensi posisi yang kompetitif atau keberlangsungan hidup perusahaan tersebut dalam hal penentuan harga produk yang minimum dan pendistribusian produk pasar yang dikehendaki. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis letak perusahaan. Jenis letak perusahaan itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, letak perusahaan yang terikat pada alam. Kedua, berdasarkan sejarah. Ketiga, berdasarkan pemerintah. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Yang pertama, itu adalah letak perusahaan yang terikat pada alam. Letak perusahaan ini sangat berpengaruh pada sumber-sumber alam, jadi tidak terikat oleh manusia atau tidak ditentukan oleh manusia. Misalnya usaha pertanian dan pertambangan, di mana yang kita ketahui bahwa usaha pertanian itu terbanyak pasti di dataran rendah, sedangkan pertambangan itu di Kalimantan. Yang kedua, berdasarkan sejarah. Letak perusahaan ini hanya dapat dijelaskan apabila di lokasi itu terdapat sejarah. Misalnya, kerajinan batik yang ada di Jogja atau di Surakarta.
Hal itu dimulai ketika ada seorang wanita membatik di keraton di kedua kota tersebut. Yang ketiga, berdasarkan pemerintah. Di sini, pemerintahlah yang akan menentukan di mana perusahaan akan menjalankan aktivitasnya. Hal ini agar masyarakat di lokasi itu tidak terganggu. Misalnya, pabrik senjata atau amunisi dan pabrik obat-obatan. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Pada umumnya, perusahaan itu bersifat industri. Nah, ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan letak perusahaan. Yang pertama, jika kita dekat dengan bahan baku, kita bisa mendirikan pabrik semen atau pabrik gula. Yang kedua, jika kita dekat dengan pasar, kita bisa mendirikan pabrik roti, perusahaan asuransi, rumah makan, atau bank. Yang ketiga, jika kita dekat dengan tenaga pemasok kerja, kita bisa mendirikan pabrik rokok. Di sini saya akan menjelaskan cara penentuan lokasi perusahaan. Secara umum, terdapat dua macam cara untuk menentukan lokasi perusahaan, yaitu cara kualitatif dan cara kuantitatif. Pertama, cara kualitatif. Dengan cara ini, diadakan penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan atau memegang peranan pada setiap pilihan lokasi. Faktor-faktor yang dinilai adalah bahan baku, tenaga kerja, tenaga pembangkit listrik, transportasi, dan pasar. Ukuran penilaian dinyatakan dalam baik sekali BS, baik B, sedang S, kurang K, kurang sekali KS. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat lokasi ideal yang paling cocok adalah Solo. 2. Cara kuantitatif. Dengan cara ini, hasil analisis kuantitatif dikuantifikasikan dengan cara memberikan skor atau nilai pada masing-masing kriteria. Kriteria tersebut dinyatakan dalam BS5, B4, S3, K2, KS1. Terima kasih atas penyampaian materi-materi tadi. Semoga materi yang disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok kami semoga bermanfaat. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.